Bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1448 Hijriah. Nah, di bulan Agustus ini, semua tempat, semua wilayah, semua daerah, bahkan semua kantor mengadakan event atau acara-acara kemeriahan dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau melihat ini, ekspresi marahnya kalau ditambahkan kita. Lihat begitu aja. Marah. Kalau kita tahu itu mulia, Al-Quran itu harus kita nanti bahas sebenarnya juga Al-Quran, Al-Quran mengaji, Al-Quran itu sesuatu yang mulia. Bahkan Allah menurunkan satu surat namanya surat Qaf. Ini pujian Al-Quran, surat ke-50 ya, 50. Alhamdulillah itu surat Al-Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf itu simbolnya ada yang mengambil kalau itu di mana asmaul husna yang diberikan itu. Ada lagi apa? Dampak positif turunnya Al-Quran terhadap kota Yasrib. Madinah namanya Yasrib. Nah, Al-Quran turunnya di dua kota, Madinah dan Makkah. Maka kemudian Madinah dan Makkah itu istilahnya kota suci, Al-Mukarramah, Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di itu luar biasa Al-Quran. Luar biasa. Dan sampai 14 abad sekarang ini, Al-Quran belum ada yang bisa menanding, bahkan sampai kiamat pun. Karena Allah juga menantang, silahkan kalau ada yang bisa membuat menandingi, bikin satu surat aja. Dari Al-Quran, maka silahkan buat. Kalau perlu bergabung. Bahkan dalam firman Allah berfirman, "Qul la in istama'atil insu wal jinn." Kata-kata jika berkumpul jin dan manusia untuk membuat Al-Quran, maka buatlah. Ya. Jadi kalau jin berapa miliar? Dan manusia sekarang berapa miliar? 8,3 miliar sudah penduduknya. Sampai pukul 8 ya siangnya kita masih temukan apa di tema yang kajian rutin. Saya mengenai saya itu biasanya kalau tema itu sudah disiapkan juga berubah ketika di lapangan melihat kondisi ini ada sekilas informasi yang tadi apa akhirnya dirubah. Yang sudah saya persiapkan beberapa bulan yang lalu dan untuk kajian ini ada. Ternyata kalau takdirkan ada istilah yang ini berubah lagi. Tadi pagi saya lihat lagi ramai ada sebuah acara promosi minuman keras. Ini keras Jakarta ya. Apa namanya? Minuman ya. Nanti buka dosisnya nanti ya kita fokus dulu. Nah, di acara itu ada program jadi seperti ada program dia katanya MC-nya sih nggak tahu, bukan saya kalau dia yang berdomain gitu ya, tiba-tiba bikin pertanyaan siapa yang apa sudah terbuka hadiahnya apa? 10 miras. Modal minuman miras emang dikelami tempat itu kan, tapi pertanyaannya MC-nya nanya pertanyaannya siapa yang apa sudah terbuka? Ada perempuan yang katanya berjil kok bisa kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rohani, nikmat jasmani, sehingga kita bisa berkumpul di masjid kebanggaan Perpimpinan FPS Sukamti. Lalu Assalamualaikum kita curahkan kepada pahlawan revolusi Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terdapat dari jawabannya yang mana terdapat dari zamannya gelap gulita hingga zaman terang benderang dengan kata lain dan turunnya di dalam. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Fitrul Mukminin dalam kegiatan kajian rutin di hari Rabu di Subangfil. Insyaallah kajian pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Karom Abdul Rahman Ismail. Beliau akan membawakan kajian yang bertema menjaga kemuliaan Al-Quran secara personal dan institusional. Sekian waktu depan para persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا إلى الجنة والإكرام. اللهم انقلنا من القرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bermuajah bersama-sama di majelis ilmu yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga senantiasa berdoa untuk keselamatan dan kesehatan teman-teman kita baik yang ada di kantor maupun di lapangan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, bahkan keluarganya diberikan kesejahteraan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para kasepuhan, para pengurus PDI Pertamina FPS Sukamti yang berkenan hadir pada kajian siang hari ini. Mudah-mudahan pada siang hari ini 12 Agustus tahun 2026 menjelang Dirgahayu kemerdekaan hari yang ke-83. Satu ya. Berarti fokus ya, tes saja. Fokus ya, 81 wajib. Wajib dan berapa usianya? Usianya berapa? 71. 67. Bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1448 Hijriah. Nah, di bulan Agustus ini semua tempat, semua wilayah, semua daerah, bahkan semua kantor mengadakan
event atau acara-acara kemeriahan dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai pukul 8 tadi ya kajiannya, kita masih menemukan apa di tema yang kajian rutin. Saya ingin menanyakan ke saya juga biasanya kalau tema itu sudah disiapkan suka berubah Pak. Ketika di lapangan melihat kondisi begini, ada sekilas informasi yang trending apa, akhirnya dirubah lagi. Yang sudah saya persiapkan beberapa bulan yang lalu untuk kajian ini akhirnya. Ternyata kalau takdirkan ada isu lain yang berubah lagi. Tadi pagi saya melihat lagi ramai ada sebuah acara promosi minuman keras di Jakarta ya, apa namanya, minum kotor ya. Nanti buka browsingnya nanti mas, ya kita fokus dulu. Nah di acara itu ada program apa challenge apa? Hanya jauh perhatian. Katanya MC-nya sih nggak mau, bukan saya, kalau dia yang berhubung gitu ya, tiba-tiba bikin pertanyaan siapa yang hafal surat Al-Duha, hadiahnya apa? Sebotol miras. Botol minuman miras emang dikelami di tempat begitu kan, tapi pertanyaannya MC-nya nanya apa? Pertanyaannya siapa yang hafal surat Al-Duha? Ada perempuan yang katanya berjilbab di situ, kalau saya lihatnya nggak jelas. Hafal surat Al-Duha lancar. Hadiahnya apa? Minuman keras. Apa saya itu, masya Allah. Kira-kira Pak Agus kalau lihat begitu apa yang dirasakan? Pengennya diapain? Kalau dekat kita ya, dekat kita. Saya dilaporkan, terus apa lagi? Kalau awalnya sampai lapor berarti. Oh, nggak apa-apa kita ada. Ayo sama kayak kalau melihat begitu. Nah, ekspresi marahnya apa? Kalau di depan mata kita. Pasti juga lihat begitu aja. Marah ya. Karena kita tahu Al-Quran itu mulia. Al-Quran itu harus kita hormati. Bahkan sebenarnya juga Al-Quran, Al-Karim, Al-Quran, Al-Majid. Al-Quran itu sesuatu yang mulia. Bahkan Allah menurunkan satu surat namanya surat Qaf. Itu pujian kepada Al-Quran. Surat itu 50 ya. 50. Alhamdulillah itu syaitan rajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf itu simbolnya, ada yang mengambil dalamnya itu Qaf, di mana Asmaul Husna yang dimiliki itu Qaf. Yani Al-Qudus, Al-Qadim, Al-Qahar gitu kan, nama-nama itu. Tapi ada yang maksudnya Qaf itu singkatan dari Al-Quran. Nah, selebihnya sepakat bahwa huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang penggalan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf seperti Alif Lam Mim, Yasin, Qasim, itu para ulama sepakat menyerahkan maksudnya kepada Allah. Al-Quran wal Qur'anil Majid. Rasanya jangan Al-Quran, Wal-Qur'anil Majid. Karena wawunya itu wawu qasam. Seperti kita baca
wal asri. Tiba-tiba imami bacanya wal asru. Wah, ini. Jadi imamnya sangat mengertikan bacanya wal asru. Wal asri. Wal Qur'an demi Al-Quran Al-Majid yang mulia. Nah, kemuliaan Al-Quran itu kan seperti yang kita tahu, ya, kemuliaan Al-Quran dapat menghidup, dapat mengangkat derajat setiap makhluk yang dititipinya, yang dipesankannya. Contoh, makhluk gaib, makhluk halus, coba malaikat, ada di sini itu ada Jibril. Jibril ditugaskannya apa? Mengantarkan wahyunya wahyu Al-Quran. Maka Jibril diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Dia adalah malaikat-malaikat yang ada. Jadi dimuliakan karena Al-Quran. Apalagi Nabi yang dititipi Allah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita langsung berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, beliau diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin karena memberikan Al-Quran. Bahkan malamnya di bulan Ramadan, dan Ramadan itu pun Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran, maka Ramadan yang tadinya biasa-biasa aja itu bulan, maka artinya Ramadan apa? Panas membakar, karena pada saat itu bulan yang sangat tidak disenangi karena sangat panas. Ujung di alam itu ya bulan Ramadan. Tapi dengan turunnya Al-Quran, maka Ramadan berubah menjadi Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati. Karena unzila fihi Al-Quran, karena ada bulan yang diturunkan. Bahkan malamnya, satu malam itu bisa nilainya menjadi 1000, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa-apa Lailatul Qadar. Karena pada Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan mewakili gambaran kualitas malam tersebut dengan turunnya Al-Quran. Ada lagi apa? Dampak positif turunnya Al-Quran terhadap kota Yasrib. Yasrib, Madinah itu namanya Yasrib. Nah, Al-Quran turunnya di dua kota, Madinah dan Makkah. Maka kemudian Madinah dan Makkah itu disebutnya kota suci, Al-Mukarramah, Al-Munawwar. Madinah Al-Munawwar, Makkah Al-Mukarramah. Gara-gara Al-Quran diturunkan di jadi luar biasa Al-Quran, luar biasa. Dan sampai 14 abad sekarang ini, Al-Quran belum ada yang bisa menanding, bahkan sampai kiamat pun. Karena Allahnya juga menantang, silahkan kalau ada yang bisa membuat, menandingi, bikin satu surat aja dari Al-Quran, maka silahkan buat. Kalau perlu bergabung. Bahkan dalam firman-Nya Allah berfirman, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu", katakanlah kalau jika berkumpul jin dan manusia untuk membuat Al-Quran, maka buatlah. Ya, kira-kira kalau jin berapa miliar? Dari manusia sekarang berapa miliar? 8,3 miliar sekarang penduduknya. Suruh dikumpul sama Allah, ditantang bikin satu surat saja bikin seperti apa?
Quran. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, maka buatlah di surat itu surat aja. Failan tafalu, walan tafalu. Jika kamu tidak bisa mampu membuatnya, dan sampai kapanpun Allah tidak akan bisa. Nah, itu tantangan dari Allah sebagai zat yang menurunkan Al-Quran menjadi keberkahan kepada kita. Terakhir itu maksudnya bukan dia, ini pasti pembukaan, masih pengantar, bukan terakhir maksudnya. Keberkahan Al-Quran itu buat kita umatnya. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Apa artinya saya khairukum? Sebaik-baik kalian, kita nih, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Bukan mengamalkan juga ya. Mengamalkan di babnya lain. Maka Allah mengajarkan menjamin kuluk kalau orang mata tidak khair. Apalagi mengajarkan terjemahnya, tafsirnya, tajwidnya dan sebagainya itu digelari khair. Rasulullah Allah juga menyebut kuntum khairu ummatin ukhrijat lin. Kalian ini umat Nabi Muhammad kita nih, termasuk kau ini di dalamnya. Ya. Itu kuntum khairu ummah, termasuk umat terbaik Pak Yesus. Jadi yang hadir di sini tergolong orang-orang terbaik pilihan manusia pilihan Allah. Belah di sini ada 5 pilihan. Manusia pilihan Allah, manusia terbaik kuntum khairu ummah. Nah, ini adalah pembukaan dari pengantar. Kita lanjutkan ke bagaimana caranya menjaga kemuliaan Al-Quran baik secara personal maupun institusional. Institusional apa? Lembagaan. Secara personal ada perilaku kita secara adab dan fisik kelihatan, ya kan? Ibu-ibu juga kelihatan makhluknya kecil ya. Entah tulisannya kecil atau TV-nya yang gede ya. Yang pertama secara personal itu menjaga adab kita ya terhadap Al-Quran, disunnahkan, ini nggak diwajibkan, disunnahkan berwudu sebelum menyentuh mushaf, disunnahkan. Kalaupun enggak ya kita silakan lakukan di HP ada ya aplikasi. Bahkan ada ulama salafus saleh termasuk Imam Malik di antaranya. Ketika mau menyampaikan satu hadis, bukan ayat ya, satu hadis saja menyampaikan, itu beliau harus mandi dulu. Mandi untuk membersihkan diri, wudu, lalu beliau isi taklim. Itu satu hadis. Bayangkan hebatnya ulama-ulama terdahulu, saking menjaga kemuliaan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya menempatkan mushaf di tempat yang tinggi terhormat, ya, bersih dan mulia. Jangan taruh Quran di bawah lentak. Nah, biasanya kan suka lupa ya. Kalau Quran biasanya tidak ada anak main diinjak-injak gitu. Kalau bisa di rumah letakkan Al-Quran di atas, jangan di bawah buku yang lain.
Nah ini termasuk di sini saya ingin mengusulkan dari kalau studi oleh PDI oleh teman-teman pengurus, PDI oleh teman-teman pengurus. Kalau bisa jangan di belakang ya Al-Quran, ini di sebelah sini aja biar nanti yang mau sholat pun lihat langsung ada Al-Quran mau duduk tuh, ada yang dibaca. Kalau di sana dia sekarang lewat terus saya pelajari nggak ada yang perhatian Al-Quran, karena Al-Quran di belakang. Barangkali kalau kita luar, mudah-mudahan tumbuh keinginan untuk membaca Al-Quran. Ya kita hanya berproses mengusahakan, ya mengusahakan. Selebihnya nanti di mana Allah menggerakkan nanti, menumbuhkan kecintaannya nanti sambil kita contohkan. Khususnya yang berada di sini, saya anjurkan ketika melihat Al-Quran ingin baca Al-Quran. Karena apa? Ini akan menjadi saksi masjid ini, majelisnya akan menjadi saksi di akhir nanti bahwa kita cinta dengan Al-Quran. Nah, ini ringkas saja yang terakhir. Ketika mushafnya udah jelek, udah kan cuma ada yang masing-masing lama kita juga gitu ya di musola. Al-Qurannya udah habis, hafalnya sudah karuan, hafalannya banyak yang hilang. Bagaimana caranya kalau mushaf sudah tua? Nah, ada tuntunan dari para ulama salafus saleh yang belakangan nantinya para ulama ini, karena awal-awal kan masih ada bagus kekurangannya pada hijau. Nah ke sininya para ulama menganjurkan untuk ditanam di tempat yang kira-kira tidak kotor, jangan sampai nanamnya di kuburnya di bawah kandang sapi atau di bawah kandang ayam gitu kan, sopan. Dibubur di tempat yang aman dan bersih. Atau kalau tidak dibakar dulu sampai kulit-kulitnya nggak nampak. Ya. Setelah jadi abu, ya, silakan. Jangan dibuang ke tempat sampah, ada tulisannya masih ada atau Al-Quran rusak sedikit dia dilempar ke yang sampah. Ada yang gitu ya. Dulu yang nggak tahu mungkin ya. Sekarang harus hati-hati. Saya juga kalau tinggal dosa begitu ya. Jangan sampai terinjak-injak. Selanjutnya, masih secara individual ya, secara personal. Interaksi kita dengan Al-Quran bagaimana? Dan amalan-amalannya. Yang pertama, rutin membaca atau tilawatil Quran atau tadarus. Kalau punya hafalan, ya murojaah. Murojaah itu mengulang. Ya hafal surah Yasin, ya hafal surah Al-Fatihah, diulang. Surah apa? Biasanya hafal tarawih. Yang hafal orang berapa sudah? Juz 1 atau juz 2? Mas Adit, hafalnya juz berapa nih? Nah, itu diulang-ulang ya. Mungkin dulu kita waktu diajarin sama ayah kita, orang tua kita ya sempat hafal juz 30 gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu namanya ya. Karena itu lumayan buat bekal nanti di alam kubur. Ketika di kubur itu lama juga di kubur. Nggak sebentar. Kakek kita, buyut-buyut kita kan masih nunggu di alam kubur. Kalau punya hafalan Quran, insya Allah di kubur sendirian juga masih diterangi hafalan Quran. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain ya di kuburan. Ya udah, ini oleh kita yang akan menemani itu amalan-amalan bacaan kita. Mempelajari artinya atau tadabbur Al-Quran. Ada istilah tadabbur, ada istilah tafakkur. Ini kau apa? Tadi bedanya tadabbur dengan tafakkur. Kalau tadabbur itu mempelajari hal-hal yang ke belakang, sejarah, histori. Jadi kata tadabbur di dalam itu dubur, dubur di depan apa? Belakang.
Kalau gitu, ada guru. Jadi mempelajari kisah-kisah masalah. Al-Quran ada kisah. Ada kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis, ada kisah Goliat dan Daud ya, Daud dan Goliat Jalut. Kita kenal Jalut, kalau mereka mengenalnya apa? Goliat, raksasa, badannya besar, kuat. Ada yang bisa mengalahkan, tapi kalah oleh Nabi Daud. Kata si David. Nah, di awal ada Al-Quran kita bisa tahu, oh Nabi Daud begini, oh Nabi Sulaiman begini. Misalnya ada yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Siapa tahu? Bukan Nabi Sulaiman, orang yang ahli di sekitar Nabi Sulaiman, ahli ilmu. Sebenarnya yang Allah berikan ilmu khusus kecanggihan dalam nilai berbeda. Karena kalau jin ibrik menawarkan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu sehingga sana Iblis bisa pindah. Kata ibrik ada istilah nama. Berapa detik? Ada yang nantangin lagi. Saya ada tidak lanjut aja. Sebelum program satu ketiban berapa menit detik? Canggih kan? Ternyata ilmu Allah yang dulu ada canggih. Sekarang canggih ngirim video dari Amerika nyampe ke sini dalam hitungan detik. Dulu menunggu ya kabar ada roaming delay dan sebagainya. Sekarang apalagi sudah ada 6G, ada berapa G sekarang? Teknologi ini di sini baru 5G. Di Jakarta udah 6 ya. Udah ada 6G. Nah, lebih canggih lagi katanya di Cina udah 7 atau 10 ini lebih canggih Cina. Nah itu ujung-ujungnya nanti kecanggihannya kayak siapa? Nabi Sulaiman. Tapi ternyata di majelis ini kan ada yang lebih canggih, Pak. Di majelis pengajian nggak bukan di sini ya, biasanya. Dan ceramahnya atau ustaznya baru menerangkan berapa menit, ya. Belum selesai. Ini mustawiyahnya udah sampai Sidratul Muntaha, udah beda alam. Udah beda alam. Nanti baru pembukaan dia udah sampai Sidratul Muntaha. Bukan di sini, bukan. Nggak ada di sini ya. Kalau semua berarti nyambung ya. Kalau di kampung lupa ya, kalau ibu-ibu nih. Kalau di kampung lupa ya, kalau ibu-ibu nih. Di depan saya kasih. Ini yang lain ketawa-ketawa dia. Untung udah netes ya. Kalau netes kayak rakyat bagus. Rakyat sekarang 1 juta, harganya berapa juta? 16 juta satu kilo. Kalau kita netes berapa juta guys? Nah, canggihnya orang pengajian begitu. Ustaznya belum selesai, dia sudah ke Sidratul. Itu nggak nyambung ya. Artinya jangan sampai ngantuk. Karena kalau ngantuk ilmunya suka lupa atau kadang-kadang salah nangkepnya.
Kita lanjutkan. Tadi ada tadabbur, ada lagi istilah tafakkur. Nah, kalau tafakkur bedanya apa? Dari kata pikir, pikir itu adanya di mana? Otak di jidat ya. Nah, di sini ya. Nah, posisinya sebelah mana ya? Digunakan untuk memikirkan itu. Tapi yang jelas, dia untuk berimajinasi melihat sesuatu yang ke depan. Informasi tentang alam semesta, informasi tentang akhirat, alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur dan lain sebagainya ya. Nah, itu tafakkur. Tapi kalau tadabbur itu ke belakang. Paham ya? Dari sini akan ada yang istilah ini tafakkur adalah ini tadabbur gitu kan. Seperti selanjutnya. Selanjutnya mengamalkan hukum dan akhlak Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Dalam suatu hadis diterangkan ketika Sayyidah Aisyah Ummul ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Beliau menjawab, "Ana khuluquhul Qur'an." Bukti Rasulullah itu akhlaknya persis seperti Al-Quran berjalan. Jadi kalau mau lihat seperti apa Rasulullah, ya lihat saja Al-Quran. Karena lama yang Al-Quran hawa yang dua ialah wahyu yuha. Tidak ada satu apapun yang disampaikan oleh Allah oleh Rasulullah kecuali berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah. Baik, selanjutnya menjaga niat murni karena Allah saat belajar, ya saat mengajar, bebas dari riya dan syirik. Nah, ini nanti saya kupas di akhir ya. Kita loncat dulu ke institusional. Bagaimana menjaga kemuliaan Al-Quran secara institusional? Yang pertama, pengawasan dan pengawalan teks-teks Al-Quran, mentasihan ketat terhadap setiap cetakan mushaf. Mushaf itu kan dicetak terus-menerus loh. Ada yang edisi terbaru, ya edisi gitu ya. Juga aplikasi Al-Quran secara digital, karena apa dan dalam teks-teks digital itu juga nggak semuanya aman. Kalau kita nggak hafal Quran, banyak keliru. Ini ada teks yang bilang, oh ini bahkan ada harokat, harusnya fathah dia kasroh, harusnya kasroh dia doma, atau dia sukun. Keliru. Bagi orang yang tahu tentang soroh bisa ini salah. Nanti saya perlihatkan contohnya yang salah ya. Jadi sengaja yang salah nggak saya hapus, tapi saya tampilkan. Ini demi menjaga kemuliaan Allah. Aplikasi kemuliaan akan berbeda dari kesalahan. Selanjutnya, pendidikan dan syiar, penguatan kurikulum dan kelembagaan pendidikan Al-Quran. TPQ atau di rumah hafiz atau di pesantren. Ini rutin biasanya kemenang atau yang PTQ mengadakan seminar-seminar rutin untuk pengawasan Al-Quran. Lalu penyelenggaraan syiar bermartabat seperti MTQ. Ya. MTQ itu musabaqah tilawatil Quran atau STQH tilawatil Quran atau STQH Pihaknya sih Quran, haknya hadis itu, dan ST-nya apa? Jadi Quran dan hadisnya juga diseleksi ya, ditaruh di awal yang bebas dari komersialisasi dan negatif. Baik, selanjutnya perlindungan hukum dan etika publik, penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk penistaan dan pelecehan simbol Al-Quran tadi yang dibahas pemicu awal tadi kajian yang jadi judulnya ini. Ada kejadian
pelecehan Al-Quran di tempat maksiat gitu ya, Al-Quran dilombakan hadiahnya miras gitu kan, pelecehan gitu ya. Nah kita marah tapi nggak bisa berbuat apa karena ada dari lembaga yang akan apa istilahnya menindaklanjuti atau yang berwenang otoritas yang alhamdulillah di sana gubernurnya sudah langsung mengecam dan supaya polisi dan aparatnya memanggil serta menindaklanjuti kasus ini. Ya. Kalau kita secara pribadi, Rasulullah memberikan bimbingan, man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Kalau kita mampu, kalau di depan kita gitu kan. Tapi ada yang memaknai biyadihi itu dengan jabatan, power, kekuatan gitu. Itu maksudnya tadi secara hukum ya, gubernurnya langsung menugaskan itu, tanda tangan aturannya seperti itu. Baiklah seperti feminisasi. Kalau nggak sanggup mukul nggak bisa, bisa. Jangan begitu. Kawalan saya kan misalnya. Nah, yang terakhir kalau nggak bisa kita hanya bekerja. Waduh, ini yang mau dinasehatin Pak Haji, berpulang umroh, masa dinasehatin? Halo ya, lebih hati ya tidak kita mengingkari itu salah Haji, itu salah Haji, gitu ya, itu itu keliru gitu lah, tapi kok dengan hati, karena besar juga manusia, ada salah, karena besar juga manusia. Ada salahnya. Nah, selanjutnya adalah pengawasan promosi atau iklan publik agar tidak mengeksploitasi ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan yang amoral atau bisnis yang haram. Ini pentingnya menjaga kemuliaan Al-Quran secara institusional. Jadi contoh kesalahan apa? Di teksnya. Dari saya lihat di secara digital seperti ini. Dari saya lihat di secara digital seperti ini. Yang suka pakai AI gitu ya, teks-teks Al-Quran atau hadisnya diperhatikan, suka salah responnya. Kalau kita nggak tahu. Ini sudah hadis ayat 9 bunyinya. Inna hadzal Qur'ana. Tapi di situ inna hadzal Qur'an. Ya. Yahdi lagi, hiya aqwam. Hiya ada titiknya di atas. Ada di situ. Harusnya tidak ada. Ya titiknya di mana? Di bawah. Kalau titik di atas namanya apa? Ya betul kan? Ini harusnya hiya itu kan aqwam yang benar seperti itu. Nah ini hanya orang-orang yang paham, orang-orang yang tahu tentang disiplin ilmu ulumul Quran biasanya bisa menjaga. Dan janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang akan menjaga Al-Quran ini ya menggunakan lafaz nahnu itu kami. Apa maksudnya? Satu dari dua makna. Nahnu itu berarti bukan Allah banyak, Allah satu, ya Allah juga. Tetapi Allah melibatkan pihak yang lainnya. Jadi ada malaikat, ada nabi, rasul, ada para nabi, ulama, para kufar yang menghafal Quran. Jadi harokat fathah berubah dari sukun aja yang menghafal Quran tahu ini salah. Ya, seperti itu. Baik. Itu sekarang bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup. Nah, nanti saya share setelah ini ya. Ini waktunya sudah 3 menit lagi. Maka barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh iya, tadi saya janji yang pertama ini tentang keikhlasan, bagaimana menjaga keikhlasan kita dalam mengamalkan Al-Quran.
Ada sebuah nasihat dari Fudail bin Iyad, bunyinya begini. Ini populer di kalangan ulama. Bunyinya begini. Tarkul amali min ajli nasi riyahun, wal amalu min ajli nasi syirkun, wal ikhlasu ayyuhafi Allah. Meninggalkan amalan, artinya kita melakukan meninggalkan amalan itu kayak mana gitu ya. Jadi yang melakukan kita nggak sedekah, nggak sholat sunnah karena manusia pasti disebut soleh karena jadi biasa ya. Nah itu meninggalkan karena manusia, karena makhluk namanya dia. Jadi justru itu ingin sebaliknya beramal. Kita melakukannya karena manusia, itu jadi syirik, lebih gede lagi besar. Jadi ini penilaian dari orang lain. Hukum ada bos kita, ya, saya isiran dari panggil bos. Biasanya kan isiran yang rapi, dipanggil sama bos. Seperti itu ya. Tapi dalam sholat kalau kita ingin dipuji manusia, ingin dilihat manusia, maka justru itu syirik. Nah, bagaimana menyelamatkan dari keduanya? Wal ikhlasu ayyuhafidallah. Maka ikhlas itulah akan menyelamatkan. Saya menggunakan saya mengharap ridho dari Allah. Saya berharap pahala dari Allah. Boleh nggak usah pahala? Boleh. Kalau surga boleh. Itu tingkatan ikhlas paling dasar. Tapi tingkatan ikhlas berikutnya seperti yang dibahas bulan lalu. Lakukan amal ibadah kita karena cinta, karena hobi. Kalau udah hobi, kemarin ada driver lama banget sana. Ternyata hobinya mancing burung, Pak. Mungkin burung ini sampai waktu sholat habis tidur, habis asal ini. Kamu punya tujuh dari burungnya di rumah. Ini mau dapat dari sini. Kenapa? Udah hobi. Kalau udah hobi itu nggak ingat waktu. Ya. Masa ini punya motor antik, punya di rumah. Hobi banget motor antik. Lupa waktu. Kan istri lupa, anak lagi apa? Ampun. Benar kan? Itu saja mungkin ya. Untuk kajian ini, mudah-mudahan hati kita makin dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang ikhlas. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan pada saya lanjutkan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian pada siang kali ini. Semoga yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا ارحمنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وارحمهم الصغار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتب اليه. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبنا لنا في سكرات الموت فالنجاة من النار وعافية عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم. ربنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kajian pada hari ini dengan membacakan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah.